Kau tidak akan pernah bisa menemui istrimu lagi, Aryo. Karena dia sekarang ada di tanganku. Lepasin saya! Pak Burhan! Pak Burhan! Pak Burhan, lepasin saya! Pak Burhan! Lepasin saya! Buruan keluar, Halimah. Acara akad nikahnya sudah siap dimulai. Saya tidak akan pernah menikah dengan Anda. Karena saya ini masih istri sahnya Mas Aryo. Buruan keluar, atau saya telepon anak buahku. Biar mereka Baik, saya akan menikah dengan Anda. Tapi saya mohon, jangan pernah sakitin Mas Aryo. Setelah akad nikah nanti, kau resmi jadi istriku. Tidak di mata Tuhan. Karena saya masih istri sah orang lain. Saya nggak peduli. Ayo. Dengar baik-baik, Halimah. Selama kamu nggak aku sebagai suami, gudang ini tempat tidurmu. Ya Allah, kenapa kau berikan aku cobaan seberat ini, ya Allah. Hei, bangun. Hei, bangun. Ayo, bangun. Ayo. Ih. Kamu sudah jadi istriku. Sekarang siapkan makanan untukku. Cepat! Sarapan sudah siap. Nah, itu dong. Aku harus bisa pergi dari sini. Tapi gimana caranya, ya Allah? Halimah, sayang, kamu tuh di mana sih? Kok kamu ninggalin aku begini sih? Mas Aryo, tolong aku, Mas. Kamu di mana sekarang? Mas Aryo, aku diculik sama Pak Burhan. Sekarang aku di rumahnya. HP aku juga diambil sama dia, Mas. Mas kesini, tolong aku, Mas. Sayang, kamu di situ ya. Aku bakal bebasin kamu sekarang juga. Siapa yang kamu hubungi barusan? Mas Aryo, Mas Aryo. Kamu itu istriku, bukan istrinya Aryo. Kita nggak pernah sah, Pak, selama aku masih menjadi istrinya Mas Aryo. Diam kau! Pak Burhan! Hei, mana istri saya? Hei! Woi, keluar nggak Pak Burhan? Mana? Bos kamu mana? Mana sih bos kamu? Ini pinggir kamu, mana? Dia istri saya tuh, saya lapor polisi. Bukan urusan kamu. Mana? Mana? Silakan kamu lapor polisi. Karena Halimah sekarang sudah jadi istri. Jangan bohongin saya, jangan berani-berani kamu bohongin saya. Ya, saya belum pernah menceraikan istri saya. Mana istri saya? Tunjukkan rekaman itu. Masih nggak percaya juga. Aryo, mana mungkin aku bisa menikahi mantan istrimu kalau dia sendiri tidak rela aku nikahi. Mas Aryo, Mas percaya sama aku, Mas. Dia bohong, dia maksa aku, Mas. Aku dipaksa nikah sama Pak Burhan, Mas. Mas Aryo, jangan percaya sama dia, Mas. Aku dipaksa, Mas, buat nikah sama dia. Mas, kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku ini istri sah kamu, Mas. Dia yang bohong, Pak Burhan yang bohong, Mas. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Mas Aryo.
Ibu-ibu sekalian, Umi pengen sedikit membahas atau mengulas masalah seorang gadis dipaksa nikah oleh orang tuanya. Pernah Umi baca dalam salah satu kitab namanya Ibanatul Ahkam. Itu ada riwayat suatu saat Rasulullah itu didatangi oleh seorang gadis ngadu, kalau bahasa kita mengadu. Dia bilang, "Ya Rasul, kenapa hidup saya kayak begini?" Kata Rasulullah, "Kenapa? Kamu cantik kok, kamu sempurna kok." "Iya, kalau soal itunya mah ya Rasul. Tapi itu tuh orang tua saya. Masa saya dinikahkan secara paksa, nggak pakai permisi lagi ke saya, nggak minta izin lagi ke saya mau dinikahkan dengan orang yang saya tidak cinta." Sebab cinta itu kan memang getaran dalam hati ya Bu ya. Kalau kita cinta, la ilaha illallah, ngelihat dari jauh aja hati kita udah dagdikduk ser, begitu kan? Iya, jadi ibu-ibu kata Rasulullah, "Jadi kamu bagaimana? Saya sebetulnya nggak suka sama dia, tapi orang tua saya memaksa." Rasulullah menjawab, "Nggak bisa begitu. Urusan ini harus kamu kembalikan ke orang tuamu." Artinya gimana? Orang tua itu kalau mau menikahkan anak, apalagi anak perawan, ini harus ada izinnya. Nah, terus bagaimana ya Rasul cara saya memberikan izin kepada orang tua saya? Izinnya perawan itu bagaimana? Sukutul bikr tadullu ala na'am. Diamnya seorang perawan ini menunjukkan memberikan izin. Jadi kalau misalnya ibu nanya sama anaknya yang masih perawan, "Neng, kamu mau nggak saya nikahkan sama si Anu?" Misalnya, dia diem aja, senyum aja, berarti dia sudah mau, berarti dia sudah mengizinkan. Sebab izinnya seorang perawan itu adalah diemnya perempuan perawan, itu sudah termasuk tadullu ala na'am, berarti memberikan jawaban iya, begitu ya. Ya Allah, hamba harus mati di tempat seperti ini. Hamba ingin bertemu suami hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Tolonglah agar hamba bisa bertemu dengan suami hamba. Agar hamba dapat menjelaskan semua kebohongan ini ya Allah. Tolong bawa dia ke rumah sakit ya. Biar saya memberitahukan keluarganya. Baik, Mas. Tengah saya. Ngapain lagi kamu kesini? Bukannya sudah ninggalin Aryo? Terus kamu mau cari Aryo lagi? Saya nggak ninggalin Mas Aryo, Bu. Saya diculik sama Pak Burhan. Dan barusan saya kabur dari rumahnya, Bu. Kamu nggak usah bohong. Bukannya kamu pergi dengan laki-laki lain yang sudah kamu korotin. Terus sekarang kamu mau cari Aryo lagi? Astagfirullahaladzim. Ibu harus percaya sama saya, Bu. Aryo tidak tinggal di sini lagi. Dia bukan anak saya lagi. Bu, Ningsih. Mas Aryo, Bu. Mas Aryo mengalami kecelakaan. Orang-orang sudah membawanya ke rumah sakit sekarang. Ya Allah. Biarin dia. Dia sudah bukan anak kandung saya lagi. Maaf, Bu.
Walaupun saya selalu salah di mata ibu, tapi ibu gak seharusnya mengabaikan Mas Aryo, Bu. Mas Aryo itu anak kandung ibu sendiri. Bener, Bu. Ibu jangan salahkan Mas Aryo karena lebih memilih cintanya dibanding kemauan ibu. Mas Aryo orang baik, Bu. Dia rela melakukan apa saja. Dia rela menyelamatkan saya, walaupun harus dijauhi oleh ibu kandungnya sendiri. Bu, saya tahu Mas Aryo itu sayang banget sama ibu. Ayo, kita ke rumah sakit. Ayo, Mas. Kurang ajar. Kalian berdua cari Halimah. Cepat! Cukup fatal kecelakaan yang menimpa putra ibu. Karena benturan di kepalanya, ada saraf di otak yang terkena. Akibatnya apa, Dok? Mas Aryo bisa mengalami kelumpuhan. Kamu kayak kelaparan nih. Kok aku sih, sayang? Loh, Makan. Enak ya? kamu ya? Enakan lagi. Jangan diaduk-aduk dong. Janjimu benar-benar kamu buktikan, Imah. Kamu bisa merawat dan menyemangati Aryo dengan baik. Aryo yang semula tidak punya semangat hidup, sekarang terlihat sudah bisa tertawa. Ibu nyesal telah menyalahkan kamu selama ini. Ima, terima kasih banyak kamu sudah merawat Aryo dengan baik. Ibu senang karena Aryo sudah punya semangat lagi. Sama-sama, Bu. Memang sudah jadi tugas aku sebagai istrinya Mas Aryo. Apalagi dulu kan waktu aku susah dan banyak masalah, Mas Aryo lah yang menemani dan menyemangati aku, Bu. Iya, Halimah. Ibu juga minta maaf karena selama ini ibu banyak menyalahkan kamu. Terima kasih Ibu udah menerima saya sebagai menantu Ibu. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu kesadaran bagi ibu mertua. Maaf, Mbak Halimah, dokter bilang suami Mbak sudah diperbolehkan pulang. Iya. Kita tunggu sini sebentar ya. Tunggu taksi. Halimah. Kamu tahan, sayang. Sayang. Jangan tinggalin aku. Mas! Tolongan! Tolongan! Halimah. Halimah. Kenapa kamu ninggalin aku secepat gini, sayang? Maafin aku kalau selama ini aku gak percaya sama omongan kamu. Maafin Mama juga ya, Imah. Mama selalu memusuhi dan menyalahkanmu. Mama menyesal.